Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk kesempatan yang diberikan. Kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan review paper terkait TRIS Business Improvement and Innovation Framework for Malaysia Small and Medium Enterprise. Paper ini eh, ditulis oleh Zul Hasin, Ebinuh, Sarimah, dan TSYO. Kami dari kelompok 5 terdiri dari saya sendiri Arif Lukman Kafidi, kemudian ada Muhammad Ardani dan Muhammad Zulfikar Dafa. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik. Next, Mas. Baik, dimulai dari abstrak. Malaysia Trees Innovation Association. TRIS ini adalah Theory of Invention Problem Solving, di mana Asosiasi Inovasi TRIS Malaysia adalah organisasi nirlaba yang ada untuk kepentingan mereka yang mengetahui metodologi TRIS, ingin belajar TRIS, dan ingin menerapkan TRIS untuk kepentingan seluruh umat manusia di negara Malaysia. Tanggung jawab MyTRIS adalah mengkoordinasi semua jenis kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan, promosi, dan penerapan TRIS, kemudian menyelenggarakan segala macam pelatihan, pengajaran, dan fasilitas TRIS. Untuk mengatur database informasi tentang TRIS, kemudian untuk melakukan sertifikasi spesialis TRIS, untuk memberikan evaluasi ahli dan review materi TRIS, memberikan bantuan kepada penulis terkait publikasi materi TRIS, serta menyelenggarakan seminar, konferensi, dan kompetisi untuk mempromosikan dan berbagi pengetahuan dan pengalaman TRIS. Baik, organisasi Malaysia, MPC, dan MyTRIS berinisiatif untuk mengembangkan pengetahuan TRIS di kalangan praktisi Malaysia. Tujuannya adalah agar praktisi TRIS Malaysia bisa mengetahui perkembangan TRIS terbaru di dunia, kemudian ada berbagai ide dan kolaborasi dengan ahli TRIS internasional, menerapkan TRIS untuk mengembangkan produk, proses, layanan, dan sistem yang baru. Untuk mendukung inisiatif tersebut, maka penelitian ini mengusulkan kerangka kerja TRIS khusus untuk usaha kecil menengah di Malaysia. Kerangka kerja ini dikembangkan berdasarkan masukan dari akademis dan pakar industri berpengalaman yang sudah menggunakan TRIS. Harapannya, kerangka kerja ini dapat memenuhi kebutuhan pemilik bisnis UKM yang ingin meningkatkan efisiensi dan inovasi perusahaannya. Kerangka kerja ini dirancang khusus untuk konteks bisnis Malaysia dan diharapkan dapat efektif mendorong inovasi di kalangan UKM Malaysia. Baik, untuk pendahuluan UKM atau usaha kecil menengah merupakan tulang punggung perekonomian. Secara global, UKM mencakup 80% dari seluruh perusahaan, sedangkan di Malaysia, UKM mencapai 99,2% dari total keseluruhannya. Pada tahun 2008, UKM di Malaysia berkontribusi sebesar 30,9% terhadap total output manufaktur dan 31,8% terhadap lapangan pekerjaan. UKM di Malaysia dibagi menjadi 3 kategori, mikro, kecil, dan menengah. UKM Mikro memiliki karyawan kurang dari 150 orang atau total penjualan tahunan kurang dari 25 juta ringgit Malaysia. Sebagian besar UKM di Malaysia termasuk kategori mikro, sekitar 79%, kemudian untuk taraf usaha kecil 18%, dan taraf usaha menengah 3%. Sebuah metodologi bernama SCORE, SME Competitive Rating for Enhancement, telah dikembangkan untuk meningkatkan daya saing UKM di Malaysia. Meskipun ada kemajuan kontribusi UKM terhadap produk domestik bruto, Malaysia masih tertinggal dibanding negara lain. Pada tahun 2012, UKM di Malaysia hanya berkontribusi 32,7% terhadap PDB, sementara di Korea dan Singapura sudah mencapai 50%. Baik, kemudian tantangan dan fokus untuk UKM. UKM menghadapi tantangan seperti ketidakpastian lingkungan eksternal, tekanan globalisasi, dan liberalisasi pasar. Kemudian untuk mempercepat pertumbuhan UKM, fokus selanjutnya adalah mengintegrasi UKM ke dalam arus utama ekonomi
agar menjadi penggerak penting dalam model ekonomi baru nasional. Kebijakan akan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UKM agar mereka lebih tahan lama dan kompetitif dalam jangka panjangnya. Pencapaian tujuan tersebut membutuhkan upaya yang lebih terarah dan berbasis inovasi untuk peningkatan bisnis UKM. Komponen penting dalam bisnis, semua bisnis dari level mikro hingga perusahaan global memiliki kriteria umum yang penting. Setiap bisnis dimulai dengan beberapa komponen kunci untuk mengembangkan sistem bisnis yang memadai. Komponen tersebut meliputi sumber daya, rantai pasok, produk, biaya, nilai, pengiriman, pengembalian, dan pelanggan. Dengan mengidentifikasi pola yang serupa, pada komponen tersebut, bisnis manapun dapat merencanakan dan berfokus pada tujuan bisnis yang sesuai dengan itu. Berikut diagramnya, seperti yang dipaparkan sebelumnya, ada eh, sumber daya, manufaktur, customer delivery, kemudian value, kemudian ada rantai pasok, ada biaya, dan ada return. Lebih lanjut, untuk integrasi komponen dalam membangun sistem bisnis dapat membantu mengungkap kontradiksi yang penting untuk diselesaikan dan membuka peluang baru dalam inovasi bisnis. Next. Sistem bisnis generik dan peningkatan bisnis. Sistem bisnis generik yang diusulkan ini diharapkan dapat digunakan pada semua level organisasi bisnis. Sistem ini membantu kita fokus pada bagaimana cara meningkatkan bisnis di platform apapun. Fokus utama sistem generik, yang pertama kontradiksi inti. Ada dua fokus utama dalam sistem generik ini. Yang pertama, kontradiksi inti antara pemilik bisnis dan pelanggan. Yang kedua adalah hasil akhir ideal untuk setiap komponen dalam sistem generik. Kontradiksi antar pemilik bisnis dan pelanggan. Pemilik bisnis tidak bisa sukses tanpa pelanggan. Oleh karena itu, penting bagi pemilik bisnis untuk memenuhi dan bahkan melampaui harapan pelanggan melalui inovasinya. Di sisi lain, pemilik bisnis mengambil risiko dengan mengeluarkan biaya dan sumber daya lebih tanpa jaminan pengembalian dari pelanggan. Ini adalah kontradiksi umum yang akan dihadapi oleh semua level bisnis. Value sebagai solusi kontradiksi, komponen value dalam sistem bisnis adalah platform untuk mengatasi kontradiksi yang diidentifikasi. Tantangan inovasi menunjukkan tantangan yang dihadapi bisnis ketika menjadi inovasi sebagai bagian dari peningkatan bisnis. Kontradiksi selalu ada dalam risiko mengejar inovasi yang lebih tinggi. Berikut diagramnya, di mana revenue dengan cost akan berbanding, maka eh, market revenue dan market revenue ini akan berbanding dengan internal develop cost, di mana cost yang dikeluarkan sebuah inovasi akan memberikan revenue atau return yang memadai. Next. Peluang inovasi di komponen bisnis lainnya adalah sistem bisnis juga menawarkan peluang untuk tumbuh dan berkembang melalui inovasi. Ideal Final Result atau IFR dan TRIS. Dalam metode TRIS, ada alat atau konsep yang sesuai yang dinamakan dengan IFR atau Ideal Final Result. Alat ini dipilih karena menyediakan pendekatan sistematis bagi pemilik bisnis untuk menyesuaikan inovasinya dengan lingkungan tertentu. IFR juga memberikan kemampuan untuk memprediksi evolusi setiap komponen yang diinginkan pemilik bisnis untuk mencapai kinerja bisnis tertentu. Next. Baik, Baik, Saudara Muhammad Ardani, silakan. baik, terima kasih Mas Kavidi. An outcome-based business improvement model pada kali ini di setiap tingkat model bisnis, hasil telah menjadi fokus utama yang ingin dicapai suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini mungkin berbeda dengan pendekatan berbasis hasil di bidang pendidikan. Tentunya bidang bisnis memiliki tujuan yang lebih spesifik, serta waktu dan ruang terbatas dibandingkan dengan lingkungan pendidikan. Kemudian, seperti yang disebutkan sebelumnya, sistem bisnis terdiri dari komponen-komponen yang mewarisi berbagai jenis masalah dan peluang perbaikan. Dalam banyak kasus, inisiatif pemecahan masalah atau perbaikan yang diperkenalkan menciptakan penyimpangan dari tujuan hasil yang tetap. Hal ini telah diidentifikasikan sebagai gangguan yang menggagalkan fokus untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Hasil yang paling umum untuk sistem bisnis adalah keuntungan, entah itu merupakan perbaikan atau inisiatif inovasi. Pemilik bisnis selalu lebih memilih solusi biaya yang paling rendah, yang tidak memiliki risiko atau investasi yang besar.
Hal ini menghasilkan tingkat solusi yang berbeda-beda yang dicapai dan mungkin memiliki keandalan yang rendah atau dampak yang rendah terhadap keuntungan. Gambar di samping menunjukkan bahwa usulan perbaikan bisnis dan kerangka inovasi untuk UKM dan tingkat bisnis lainnya, di mana kerangka kerja berbasis hasil ini dimulai dari inti hasil yang telah ditetapkan, yaitu berupa target dan ruang lingkup. Kemudian, aktivitas perubahan dikembangkan berdasarkan perbaikan bisnis atau inovasi bisnis yang bergantung pada hasil yang dinyatakan, baik perbaikan maupun inovasi yang dirumuskan ke dalam strategi, atau khusus untuk meningkatkan 6 komponen bisnis umum yang ada. Seperti gambar di samping, dijelaskan bahwa ada cost, resources, supply chain, value, customer, dan return. Strategi dan hasil dari inisiatif perbaikan atau inovasi dinilai untuk memastikan bahwa strategi tersebut memenuhi hasil dan target yang diharapkan. Next, Mas. Kemudian untuk TRIS Business Improvement dan Innovation, perspektif TRIS memberikan solusi yang sesuai dengan sistem bisnis yang diusulkan oleh organisasi atau pemilik bisnis. Berdasarkan dua inisiatif utama, baik perbaikan maupun inovasi, metodologi TRIS selalu dimulai dari kontradiksi dalam bisnis. Misalnya, memahami nilai yang diminta oleh pelanggan dan diberikan oleh pemilik bisnis adalah kunci kesuksesan sebuah bisnis. Peningkatan nilai dalam perspektif TRIS terkait dengan konsep IFR. Komponen nilai menjadi penggerak utama sistem bisnis secara keseluruhan. Hal ini menciptakan pengaruh pada komponen lain untuk diselaraskan dengan peningkatan value. Namun, pemilik bisnis mempunyai opsi untuk mengejar tingkat solusi yang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Tris percaya bahwa 95% masalah inventif telah diselesaikan di berbagai bidang yang dapat diadopsi di bidang bisnis. Temuannya ada tiga. Yang pertama, masalah dan solusi berulang di berbagai industri dan ilmu pengetahuan. Klasifikasi kontradiksi dalam setiap masalah memprediksi solusi kreatif terhadap masalah tersebut. Yang kedua, pola evolusi teknis berulang di berbagai industri dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, inovasi kreatif menggunakan efek ilmiah di luar bidang di mana inovasi tersebut dikembangkan. Next, Mas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dava. Selanjutnya, dari implementasi TRIS pada peningkatan bisnis dan inovasi pada skala UMKM. Di sini, untuk metode TRIS mempengaruhi dari dua variabel yang sudah dijelaskan oleh dua rekan saya sebelumnya, yaitu konsep pengurangan efek negatif, yang kedua, dan memperbaiki kinerja desain yang ada. Di dalam diagram tersebut, terdapat adalah dari objek dan tools yang akan menghasilkan dari kontradiksi, kemudian sumber daya, dan hasil akhir ideal. Untuk mencapai hal tersebut, itu diakomodir oleh dari 40 prinsip TRIS, yaitu dari yang pertama dari segmentasi, out, dan selanjutnya sampai komposit material. Dan selanjutnya di sini adalah 5 level invention dari TRIS itu sendiri. Yang untuk level pertama, dari solusi nyata atau tidak ada inovasi dihasilkan dalam perbaikan yang sederhana. Yang kedua, terdapat dalam perbaikan untuk memerlukan penyelesaian kontradiksi teknis. Yang ketiga, penemuan di dalam paradigma rancangan yang memerlukan penyelesaian kontradiksi fisik. Yang keempat, adanya teknologi baru dari bidang pengetahuan yang berbeda. Kemudian yang kelima, yaitu menemukan fenomena baru. Dari hal tersebut, dari level 1 dan level 2 itu sudah mencakup bahwa 77% untuk mencakup invention dari simple improvement untuk sistem existing yang ada. Selanjutnya, ini ada implementasi TRIS, yaitu mencakup sumber daya sebagai salah satu pilar utama pemecahan masalah inventif. Yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ardani, sebelumnya di situ sudah dijelaskan bahwa ada beberapa elemen dari business owner, cost, resources, supply chain, customer, return, dan value itu sendiri. Ini itu termasuk model fungsi bisnis generik, termasuk uh, struktur organisasi UMKM itu sendiri. Dalam proses implementasi TRIS ini harus dilakukan dengan proses sederhana, murah, cepat, dan efektif. Hal ini bisa dinilai lebih baik daripada metode yang sebelumnya yang ada, sehingga UMKM ini akan minat untuk mengeksplor improvement dalam bisnisnya melalui metode TRIS. Selain itu, ini akan menjadi platform terbaik untuk menyoroti kelemahan dan keterbatasan dalam menggunakan trade-off sebagai bagian dari metode umum mereka untuk memecahkan masalah dalam operasi mereka. Selanjutnya, dalam melakukan perjalanan problem solving dan continuous improvement pada skala UMKM ini sendiri, sebelumnya UMKM sudah melakukan PDCA cycle, yaitu plan, do, check, and act pada operasional mereka.
Namun hal itu ternyata tidak bisa dipertimbangkan untuk dijadikan metode pemecahan masalah. Sehingga TRIS ini sendiri mempunyai cara untuk peningkatan dan inovasi bisnis dalam skala UMKM. Yaitu dari yang pertama yang untuk fokus konsep generation dan melahirkan kontradiksi teknis yang harus kita selesaikan, dan kemudian yang dilanjutkan oleh sampai 7 instrumen selanjutnya. Selanjutnya, eh, kita ambil contoh dari pengembangan solusi konsep menggunakan matriks kontradiksi, yaitu yang pertama, dari pelanggan memberikan feedback yang tidak memadai dalam merumuskan nilai yang terbaik bagi oleh pemilik bisnis, hingga parameter ini bisa menjadikan pelanggan sebagai objek generating harmful factor. Hal ini disebabkan oleh feedback yang tidak memadai dari mereka yang akan memunculkan banyak masalah yang dapat mempengaruhi informasi dalam menghasilkan produk yang tepat pada pelanggan. Parameter lain mewakili value as loss of substance ini karena memberikan value yang benar pada keputusan pelanggan yang dijadikan prioritas utama. Tetapi esensi ini akan berubah atau hilang seiring dikarenakan fokus untuk proses menciptakan produk karena sudah dipengaruhi oleh feedback yang tidak memadai sebelumnya. Itu bisa dilihat dari diagram sebelumnya, yaitu feedback yang dari uh, pelanggan kepada bisnis owner itu sendiri. Dan itu mencakup untuk parameter dari prinsip-prinsip TRIS dari prinsip nomor 10, 1, dan 3, 4. Itu kita bisa lihat untuk inovasinya dari berupa customer value, dari customer return. Kesimpulannya, TRIS ini uh, meningkatkan biaya pengembangan teknologi akan menyiratkan persaingan ketat untuk mencapai inovasi yang efektif oleh UMKM itu sendiri. Karena itu menimbulkan siklus hidup produk yang lebih pendek sehingga menyebabkan tantangan bagi sustainability ecosystem UMKM itu sendiri. UMKM itu sendiri. Oleh karena itu, TRIS telah mengidentifikasi ini sebagai kontradiksi besar bagi struktur UMKM. Hal itu diharapkan memperbaiki proses bisnis melalui peningkatan dan inovasi pada sistem tertentu. Kedua pendekatan tersebut telah menjadi kegiatan perubahan kunci berbasis hasil untuk memastikan efektivitas dalam target dan ruang lingkup bisnis UMKM. Sekian dan terima kasih. Itu dari uh, presentasi dari kelompok 5 terkait review jurnal.